seorang hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu hamba yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hu Ali, ahabbul ibadi, utawi luweh nyenengake pira-pira kawula ilallahi marang Allah taala. Abdun iku kawula sajidun kang ahli sujud. Yaqulu kang ngucap sapa ibad fi sujudihi ing dalem sujude ibad. Apa sing diwaca? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pesannya Rasulullah kepada kita semua melalui Sayyidina Ali, orang yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu hamba yang rajin sujud. Dan ketika di dalam sujudnya dia mengucapkan atau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni, oh pangeran kula. Rabbi inni setuhune kula. Rabbi, duh pangeran kula, inni setuhune kula. Zalamtu iku nganiaya kula, nafsi ing awak kula. Faghfirli, mongko kersa ngapura panjenengan li dateng kula, zambi ing dosa kula, fa innahu mongko setuhune syan la yaghfiru dzunuba iku mboten ngapura ing pira-pira dosa illa anta angin sapa panjenengan. Yang intinya doa ini Rabbi inni, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang selalu berbuat zalim. Faghfirli dzambi, maka oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali hanyalah engkau ya Allah. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita sujud disunahkan membaca doa ini setelah kita tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, setelah itu baca doa ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi orang yang biasa ketika sujudnya membaca ini Allah paling senang. Allah paling senang. Makanya ketika kita di sujud syukur, jadi orang bacaan sujud syukur itu kan diantaranya ya seperti itu. Ketika kita sujud syukur itu apa yang kita baca? Yaitu yang pertama, apa? Yang pertama yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Habis itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Oke. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 10 kali. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Jadi yang intinya ketika kita dalam keadaan sujud itu mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan biasanya habis setelah sujud syukur itu kita diam. Di dalam diam kita nunjuk, kita mengingat-ingat apa yang menjadi hajat-hajat kita ingat. Bahkan dulu itu diajarkan ketika itu kita nunjuk, ya Allah aku pengen kae lo ya Allah aku pengen, tapi ning jero ati. Kaifiyahnya sujud syukur seperti itu. Jadi sujud syukur itu sebetulnya enggak cuman Allahu Akbar plek
langsung ngadeg ngono kae. Jadi ada kaifiahnya. Jadi kaifiah sempurnanya sujud syukur seperti itu. Jadi kalau karena sujud syukur itu adalah salah satu ibadah, maka ketika kita sujud syukur ya harus dalam keadaan suci dari hadas. Suci dari hadas, tempatnya juga dalam keadaan suci. Jadi nggak oleh sembarangan sujud syukur. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan yang mengagetkan, kasarnya mengujuk-ujuk kene wong ngeteri dhuwit sak tas umpamane. Ya aja lapan kita dalam keadaan berhadas ya aja sujud syukur, ya minimal alhamdulillahirabbil alamin. Lah nanti setelah wudu atau habis sholat baru kita sujud syukur. Aja kagetan lah dadi wong itu. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Jadi enggak sembarangan. Jadi kayak pemain-pemain sepak bola atau pemain-pemain olahraga ketika menang itu kalau dia dalam keadaan suci sah sujud syukurnya. Kalau dalam keadaan berhadas ya enggak sah, dan bahkan justru malah berdosa, enggak boleh. Ketika kita bersujud kepada Allah itu harus dalam keadaan suci. Makanya kalau orang-orang yang paham tentang hukum seperti itu biasanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah ya mengagetkan seperti itu atau menang apakah, nah, maka dia biasanya cuma mengucapkan alhamdulillah. Baru nanti sujud syukurnya setelah umpamanya sholat sunnah atau sholat zuhur, bariku setelah selesai sholat sujud syukur. Saya ulangi lagi doanya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihu ali alaika bisolati duha, alaika natapana sira bisolati duha kelawan salat duha fis safari ing dalem lelungan, wal hadari lan ing dalem omah. Fa innahu mangko sedune sya'am idza kana iku tatkalanin nemu yaumul kiamati apa dina kiamat yunadi mongko undang-undang munadi sapa wong kang undang-undang mim fauqi syarafil jannati saking dhuwure wuwunge swarga. Ainal ladzi ku ing dalem endi utawi wong-wong kang ana ya ladzi yusalluna ad-duha iku salat sapa ladzi ad-duha ing salat duha. Udkhulu mongko mlebu sira kabeh mimbabid duha saking lawange duha bisalamin kelawan selamat aminina aminin kale santosa kabeh. Jadi pesannya Rasulullah kepada kita semua melalui Sayyidina Ali alaika bisolatid duha, kita semua dianjurkan untuk menjalankan sholat duha walaupun dalam keadaan perjalanan pun, apalagi lebih-lebih ketika kita posisi di rumah santai. Dianjurkan walaupun cuma 2 rakaat. Fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadi min fawqi syarafil jannah aina alladzi kanu yusalluna duha. Karena di antara keutamaan daripada sholat duha, orang yang membiasakan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, nanti kelak di yaumil qiyamah setelah awake dhewe tangi sangka kubur dikumpulkan di padang mahsyar, lah di situ itu mulai banyak calo. Lah awake dhewe wis ngumpul ning padang mahsyar, itu sudah mulai banyak calo. Ketika kita kumpul di terminal juga seperti itu. Ya kurang lebih kayak ning terminal kasarane. Ditutui, ayo sing malaikat sing kerjaane apa? Ngejak yang swarga, ya juga pintune swarga kan macem-macem. Nah iku malaikate dhewe-dhewe. Ya padha karo ketika kita ning terminal. Nggih. Berarti nganjuk solo ya dhewe-dhewe goleki penumpange dhewe-dhewe. Nggih. Rame kemeriak nanten. Nggih. Nggih. Lah kok awake dhewe kok ora enek sing goleki berarti alamat iku.
Jadi ketika kita dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, setelah selesai, nah itu kita akan menuju tempat-tempat kita, dan itu ada yang mengarahkan, ada yang menuntun. Jadi ada malaikat yang memanggil-manggil. Ayo, 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 dulu yang biasa sholat duha, sini, lewat sini. Padha karo awake dhewe lek ning Arab ngoten lho. Ketika kita haji atau umroh, lagi metu ke masjid itu mesti kabeh nawari. Mbuh nawari potong kah, mbuh nawari apa? Kong mampir apa? Ning warunge kah? Ya modelnya kurang lebih seperti itu. Ruwame ngoten niku. Jadi orang yang biasa sholat duha, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah melalui pintu duha. Bisalamin aminin. Jadi sampai surga dengan selamat, dengan bahagia, dengan selamat, karena orang tersebut istiqomah menjalankan sholat duha. Jadi ketika kita sholat duha, yo aja berharap supaya rezeki ini lancar, Jadi sholat duha itu ya yang intinya kita mengharap ridhonya Allah, mengharap ridhonya Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Karena diantaranya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat duha, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah itu sebetulnya yang kita cari. Jadi ketika kita sholat duha, jangan tujuannya cuman rezeki, kayak seakan-akan itu yang paling penting rezeki. Padahal buahnya. Kita apa-apa yang penting itu menjalankan dulu, insya Allah yang lainnya itu nilainya ibaratnya tambahan lah, kasarnya ngomong. Awake dhewe niate supaya sholat duha supaya lancar rezekine ya biasanya ya dilancarkan rezekine, tapi tidak akan mendapatkan yang lain-lainnya. Tapi kalau niat kita sholat duha lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Gusti Allah, justru selain rizki dapat, yang lain-lainnya juga dapat. Di antaranya ampunan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ba'asa, lan orang ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiyin ing siji nabi illa amarahu angin wa illa angin wa amarahu angin lan perintah hu sapa Allah wa amarahu lan perintah sapa Allah hu ing nabi bisolati duha kelawan sholat duha. Jadi Allah itu mengutus, menyuruh seluruh nabi-nabinya itu selalu menjalankan sholat duha. Enggak cuma Nabi Muhammad. Makanya nabi-nabi dulu, bahkan Nabi Muhammad pun sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang dikerjakan Rasulullah apa? Ya diantaranya beliaunya tidak pernah meninggalkan sholat lail dan sholat duha. Jadi sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, yaitu nabi-nabi dulu pun juga seperti itu. Jadi makanya kayak yang kemarin, ya, kita berarti dianjurkan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sekali-kali meninggalkan sholat malam walaupun 2 rakaat. Begitu juga ketika siang jangan meninggalkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihu ali min karamatil mu'mini iku tetep setengah saking karomai wong mukmin. Zaujatun utawi bojo. Muwafiqatun kang nocoki. Wassalatul jamaah lan salat hari jamaah. Wa jibranu muhibbunahu lan pira-pira tangga kang demen hu ing mukmin. Jadi pesannya Rasulullah kepada kita melalui Sayyidina Ali yang berikutnya, yaitu di antara kemuliaan daripada orang mukmin, di antara kemuliaan daripada orang mukmin yaitu yang pertama zaujatu muwafiqah, istri yang sependapat atau suami yang sependapat dengan istri, istri yang sependapat dengan suami. Maksudnya apa? Ya, yang intinya orang yang mendapatkan pasangan yang serasi, pasangan yang soleh atau solehah, itu termasuk kemuliaan bagi orang mukmin. Wassolatu jamaah
Dan yang kedua di antara orang yang mulia yaitu orang yang biasa menjalankan sholat berjamaah. Itu termasuk orang pilihan. Wajiranu yuhibbunah. Dan yang ketiga yaitu termasuk kemuliaan bagi seorang mukmin yaitu ketika mempunyai tetangga yang baik kepada kita. Jadi termasuk kemuliaan, karomah. Karomah itu kemuliaan. Jadi kayak para wali-walinya Allah itu mendapatkan karomah. Karomah itu maknanya luas. Pokoknya hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik itu adalah karomah. Karomah kan cuma bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini ya kemuliaan. Makanya bahkan ada hadis kalau nggak salah nih. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah ini apa? Continue. Itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Oleh karena itu makanya hadis niku diamalkan oleh para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Yang mana para kekasih-kekasihnya Allah itu membiasakan ketika dia beribadah itu selalu continue, selalu istiqomah. Dengan cara kita ibadah istiqomah, maka insya Allah karomah itu akan datang sendiri. Karomah ini kenapa? Kemuliaan. Jadi bukan kategori orang yang hebat. Kalau belum bisa istiqomah. Jadi kalau cuman orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa ngobatin orang langsung sembuh. Nah itu nggak ada apa-apanya dengan orang yang istiqomah ketika beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita ibadah jangan kita mencari itunya. Itunya itu maksudnya apa? Ya karomah itu nggak perlu kita mencari karomah. Karomah itu apa? Yang kita cari ketika kita ibadah kepada Allah yaitu dengan cara istiqomah. Maka dengan cara istiqomahlah itu maka kita akan mendapatkan karomah. Makanya para wali-walinya Allah itu rata-rata kalau ibadah istiqomah. Makanya kalau punya amalan wudu ya wudu dijaga. Makanya bagi orang-orang yang torekoh, yang ikut torekoh, amalannya apa? Zikir. Ya, tujuannya torekoh itu supaya apa? Supaya kita itu bisa istiqomah. Supaya zikir kita bisa istiqomah. Karena dengan istiqomah kita berzikir kepada Allah, nah, makanya kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi ketika kita ikut torekoh jangan mempunyai keinginan supaya aku iso maca atine wong. Lah iku enggak penting ngoten-ngoten niku. Supaya aku iso nambani wong, supaya aku iso terbang, supaya aku iso ilang tapi ra iso balik, kan enggak perlu ngoten-ngoten niku. Tujuan kita ikut torekoh supaya kita itu mengenal Allah. Dengan cara apa? Istiqomah dalam berzikir itu. Makanya orang-orang torekoh itu ketika dia meninggalkan zikirnya wajib diqadha. Zikir itu hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau sudah dibaiat, kalau sudah dibaiat oleh seorang mursyid, maka zikirnya itu menjadi wajib. Maksudnya wajib mengamalkan itu tadi, bukan wajib zikirnya itu jadi wajib enggak, tapi wajib menjalankan apa yang telah dia sepakati itu tadi. Contoh kayak orang torekoh, napa niku? Qadiriyah. Qadiriyah ketika habis sholat membaca La ilaha illallah 165. Ya tiap habis sholat dibaca. Kalau nggak dibaca, umpamanya zuhur nggak baca, sempatnya asar, ya asarnya diqadha. Bagi Naqsabandiyah yang biasa habis sholat membaca Allah 1000 kali, ya habis sholat zuhur diwaca 1000 kali. Kalau nggak sempat zuhur, asar juga nggak sempat, maghrib nggak sempat, isya nggak sempat, subuh, berarti 5 waktu diqadha di waktu
subuh. Tujuannya apa? Supaya istiqomah itu tadi. Maka insya Allah dengan cara kita istiqomah dan ikhlas, bukan terpaksa zikire nggih. Zikire mergo pernah dibaiat mus pokoke kudu zikir, enggak ngono. Maka dengan cara-cara seperti itu kita lama-lama akan bisa merasakan Allah. Makanya ya itu tadi. Kita belajar istiqomah, kayak ngaji barang iki sing istiqomah. Kecuali kalau ada halangan. Jadi makanya usahakan kita niatin, aku pokoknya setiap malam Kamis kudu ngaji. Maksudnya kudu ngaji ini bukan kita wajib ngaji, enggak. Maksudnya kita usahakan kita itu pokoknya aku niat selama aku nggak ada halangan, aku mesti ngaji. Jadi ketika kita sudah niatin sampai aku mati, kasarnya ngomong ngaten. Nah, ketika kita itu ada halangan, umpamanya pas kerja kayak Pak Bibit, krono wis diniati, dijamak seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala ngaji, kan ngaten. Jadi lah niat itu nggak usah tanggung-tanggung, sekalian saumur hidup. Tapi lah rene halangan kok nggak ngaji, yo nggak oleh ngaten niku pahalane, kan gitu. Begitu juga ketika kita ketika kita mau tidur, ketika kita mau tidur itu sudah niat, ya Allah, mudah-mudahan nanti malam aku bisa sholat tahajud. Nah, ketika sangke capek kita akhirnya sampai pagi, kita nggak sholat tahajud, kita sudah mendapatkan pahala daripada tahajud. Tapi lah wis awake dhewe nglilir kok tapi nggak sholat, lah iku nggak akhirnya malah ra oleh iku. Menggagalkan pahala itu tadi. Berarti itu alasan kan ngaten. Tapi kalau kita emang betul-betul akhirnya malam itu nggak bangun karena sudah kita niatin, maka akan mendapatkan pahala itu. Makanya semuanya kita niatin sing apik-apik. Kita niatin sing apik-apik. Lah niat terasa tanggung-tanggung saumur hidup sekalian. Maka ketika kita tidak bisa menjalankan amal itu, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Faslun fis shaumi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.